Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian PAI yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Arifudin MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan presentasi hasil proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Akhlak Siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam atau Akidah Akhlak di MTS Riyadul Ulum Sungai Pinyu, Mempawah. Perkenalkan, nama saya adalah Hesti Supianti Purwandari dari kelas A22 dengan NIM 22811311083. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa garis besar atau poin utama dalam proposal penelitian skripsi saya. Baik, tanpa perlu menunggu lama lagi, saya akan langsung memaparkan beberapa poin tersebut. Diawali dengan poin pertama, seminar penelitian dengan judul Akhlak Siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam atau Akidah Akhlak di MTS Riyadul Ulum, Sungai Pinyu, Mempawah. Pendahuluan, latar belakang perilaku dapat dipengaruhi oleh berbagai tontonan dan contoh yang tersebar luas karena akses terhadap informasi semakin luas dan mudah. Lingkungan dan budaya pop dapat memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu, terutama generasi muda. Poin kedua, pernyataan masalah. MTS Riyadul Ulum Sungai Pinyu, Mempawah menempatkan pembelajaran keagamaan sebagai salah satu fokus utama. Terdapat pembelajaran praktek keagamaan seperti kajian kitab, pemahaman Al-Quran, pengembangan akhlak mulia. Penting untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara nilai yang diajarkan dengan keadaan akhlak siswa di sekolah. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana proses pembelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan di MTS Riyadul Ulum Sungai Pinyu? 2. Bagaimana akhlak siswa di MTS Riyadul Ulum Sungai Pinyu saat mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam? 3. Bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam dan bagaimana hal itu mempengaruhi akhlak mereka? Poin ketiga, relevansi dan pentingnya penelitian. Pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang akhlak siswa. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak siswa, para pendidik dapat merancang program pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Kedua, penelitian ini juga relevan dengan tantangan zaman. Dengan kita mengeksplorasi akhlak siswa dalam konteks pembelajaran agama Islam, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana pengaruh lingkungan dan budaya dapat membentuk perilaku siswa. Ketiga, penelitian ini relevan dengan misi pembangunan bangsa yang mengutamakan pembentukan generasi muda yang memiliki akhlak mulia melalui pemahaman yang lebih baik tentang akhlak siswa dalam pembelajaran agama Islam. Diharapkan dapat ditemukan solusi atau strategi yang efektif dalam meningkatkan akhlak siswa. Poin keempat, tinjauan konseptual dan teori. 1. Akhlak. Secara umum, akhlak sering diidentikan dengan budi pekerti, kesusilaan, dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Farid Ma'ruf mendefinisikan akhlak sebagai kehendak jiwa manusia yang menghasilkan tindakan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. 2. Akhlak siswa sebagai peserta didik di sekolah. 1. Mengikuti aturan sekolah. 2. Adab terhadap guru. 3. Akhlak siswa terhadap teman. 4. Kode etik peserta didik. 3. Pembelajaran.
Pembelajaran adalah proses kompleks yang melibatkan aktivitas belajar dan mengajar. Bukti bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan dalam perilaku mereka yang meliputi pengetahuan, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, aspek emosional, hubungan sosial, fisik, dan lain-lain. 4. Pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam menurut Zakia Dara Rajat dalam Sri Minarti adalah usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuannya, dan mengamalkan Islam sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, tinjauan hasil penelitian terdahulu. Penelitian pertama oleh Salam Nurjana 2018 SMP Negeri 1 Binjai. 1. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam. 2. Akhlak siswa-siswi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil penelitian menggunakan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik dan strategi cooperative learning berbasis PAIKEM. Sebagai besar, siswa menunjukkan akhlak yang baik, seperti menghargai pelajaran, menghormati guru, bekerja sama dengan baik dengan teman, berbicara dengan sopan. Sebagian siswa lainnya menunjukkan perilaku yang kurang baik, seperti tidak memperhatikan guru, mengabaikan teguran, mencontek, dan merusak fasilitas sekolah. Penelitian kedua oleh Nada Sofa Lubis 2022, pembentukan akhlak siswa di madrasah, kontribusi lingkungan sekolah, kompetensi guru, dan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sekolah, kompetensi guru, dan mutu pendidikan masing-masing berkontribusi positif terhadap akhlak siswa dengan persentase kontribusi berturut-turut seperti 26,9%, 38,4%, dan 36,19%. Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut berkontribusi sebesar 49,4% terhadap akhlak siswa di madrasah. Penelitian DMTS Ngawen Gunung Kidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penanaman akhlak yang digunakan meliputi metode cerita, metode keteladanan, metode latihan pembiasaan, metode demonstrasi, dan metode ganjar dan hukuman. Problematika yang dihadapi dalam penanaman akhlak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi pengaruh globalisasi akses internet. Penelitian akhlak siswa di MTS Riyadul Ulum ini memiliki perbedaan sebagai berikut. 1. Tempat dan pengamatan. Penelitian ini dilakukan di MTS Riyadul Ulum. 2. Jabaran deskriptif. Penelitian ini lebih menekankan deskripsi terperinci tentang metode penanaman akhlak dan identifikasi masalah terkait dalam pembentukan perilaku siswa di MTSN Ngawen Gunung Kidul. Poin kelima, kerangka pemikiran. 1. Perbedaan karakter peserta didik. 2. Masih ada peserta didik yang tidak mencerminkan nilai kebaikan pendidikan agama Islam. 3. Pengaruh internal dan eksternal terhadap tingkah laku peserta didik. Dengan demikian, karakteristik beragam peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kebiasaan mereka, baik dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan eksternal mereka. Jadi kerangka berpikirnya ada latar belakang, pertanyaan penelitian, terus ada landasan teori, serta penelitian terdahulu, lalu menghasilkan analisis data, menghasilkan hipotesis atau perkiraan awal, dan selanjutnya skripsi. Poin keenam, jenis dan desain penelitian. Riset ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan penelitian lapangan langsung untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Metode ini dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, proses pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Riyadul Ulum, Sungai Pinyo akan dijelaskan secara rinci. Kedua, akhlak siswa di MTS Riyadul Ulum, Sungai Pinyo akan diidentifikasi melalui observasi langsung dan wawancara dengan guru dan siswa. Tiga, persepsi siswa terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam dan pengaruhnya terhadap akhlak mereka akan diteliti melalui wawancara dan pengamatan. Poin ketujuh, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di Jalan Raya Jurusan Pontianak, Kabupaten Mempawah. Dan waktu penelitian, 1. Perencanaan penelitian itu sekitar 1 sampai 4 minggu. 2. Pengumpulan data itu sekitar 1 sampai 3 minggu. 3. Analisis data sekitar 1 sampai 6 minggu. 4. Penulisan skripsi atau laporan 4 sampai 8 minggu. 5. Review dan revisi itu sekitar 4 sampai 8 minggu. Poin ke-8, populasi dan sampel. Sampel dalam penelitian ini saya pilih berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan pemahaman yang mendalam terhadap kasus yang diinvestigasi, yaitu akhlak peserta didik. Populasi dapat merujuk pada seluruh siswa kelas 8 MTS Riyadul Ulum. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang saya ambil melalui wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data, dan kredibilitas dan keandalan. Poin ke-9, teknik analisis data. 1. Saya menggunakan teknik reduksi data. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatat sesuai instruksi mengenai topik penelitian, yaitu akhlak siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. 2. Penyajian data. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun, memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan tindakan. 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan final mungkin belum terbentuk hingga pengumpulan data terakhir. Tergantung pada jumlah dan kualitas catatan lapangan, proses pengkodaan, penyimpanan data, dan kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan. Sekian presentasi terkait isi dari proposal penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Dan apabila nantinya terdapat kritik, saran, dan evaluasi, maka saya akan meminta petunjuk atau arahan dari Bapak dosen. Sebagai mahasiswa, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Dr. Ahmad Arifudin MPD atas bimbingannya selama ini. Akhir kata, saya tutup presentasi hari ini dengan mengucap Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.